guys, kembali lagi di channel Limbeta. Ini ada AF Vol 2 teman-teman ya. Di Vol 2 ini kita akan bahas tentang media biologis. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang media kimia, Vol kali ini kita akan bahas tentang media biologis. Kita akan mulai dari sebelah kanan ya. Di sini ada Kaltmas teman-teman ya. Kaltmas ini ada dua varian ya. Ada warna hitam dan juga warna putih. Bahannya semacam plastik gitu ya. Terus kita juga punya Super Bioring dan juga Bioring ya. Ini bahannya dari keramik teman-teman ya. Bahannya dari keramik. Terus bedanya apa? Bedanya cuman di ini sih. Cuman di bentuk. Kalau Super Bioring dia bentuknya bulat-bulat kecil-kecil. Kalau Bioring dia bentuknya seperti ini. Kayak ada bulatan terus ada lubangnya di tengah. Kalau mau menghemat space aku saranin pakai Super Bioring karena dia lebih gampang dimasukin. Masuk mana aja bisa. Celah-celah kecil bisa. Kalau Bioring tuh dia volumenya lebih gede ya. Next, kita juga punya ini ya, Crystal Bio. Nah, Crystal Bio ini merupakan media filter impor, teman-teman ya. Impor dari Jepang. Jadi ini kayak batu apung, tapi dari Jepang ya. Ini juga bagus, banyak yang pakai ini di filtrasi ikan koi, teman-teman. Bentuk Crystal Bio seperti apa? Nah, untuk Crystal Bio bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Nanti juga akan ada close up look-nya. Ini ringan banget, teman-teman ya. Ringan sekali untuk Crystal. Next, ini ada yang murah. Karang jahe, teman-teman. Ini salah satu media filter dari alam ya, dari alam. Karang jahe ini tuh kayak sisa-sisa terumbu karang gitu. Selain ini filter kimia, ini juga filter biologis karena dia mengandung pori-pori. Mungkin teman-teman akan ada yang bingung, kemarin udah dibahas filter kimia, kok dibahas lain lagi ke filter biologis? Karena dia punya dua fungsi, sebagai filter biologis dan juga filter kimia. Filter kimia buat pH buffer, filter biologis juga bisa karena dia punya pori-pori, teman-teman. Jadi bisa sebagai dua media filter biologis dan juga kimia karang jahe ya. Next, kita akan masuk ke sebelah kanan. Kita mulai dari bagian depan ada biobol ya. Biobol ada dua jenis. Ada biobol bulat seperti ini ya. Aku akan kasih lihat untuk seperti ini ya, teman-teman. Biobol bulat. Terus juga ada biobol rambutan. Kenapa disebut rambutan? Karena kayak rambutan. Nah, biobol rambutan bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Biobol rambutan. Teman-teman bisa lihat ya. Dia gepeng. Kalau bulat tuh dia bulat. Bahannya juga sama, teman-teman, dari plastik. Jadi ini 11-12 sama Kaltmas sebenarnya. Next, kita punya produk di depan ada Momogi. Momogi ini salah satu biofilter yang aku suka karena pori-porinya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Pori-porinya itu banyak ya. Pori-porinya banyak. Dan bentuknya unik kayak makanan, kayak Momogi ya. Next, kita juga punya salah satu media filter yang murahnya murah banget. Ini batu apung dan juga ini efisien juga, teman-teman. Seperti ini. Batu apung tuh seperti ini, teman-teman ya. Ini ringan juga. Ini kayak kristal biokristal, cuman dia lebih gede-gede size-nya. Dan ini juga sangat efisien ya, sangat efisien untuk sebagai filter biologis. Terus kita punya beberapa produk dari One Reset di sini. One Reset kita punya 3 produk di sini, ada EcoCube, terus ada EcoSlice sama EcoBlock. Bedanya apa? Bedanya tuh dibentuk ya. Ini akan aku buka untuk teman-teman biar bisa lihat perbedaannya kayak gimana. Kita akan buka pertama dari ini, EcoCube ya, teman-teman. Ya. Nah, EcoCube itu bentuknya seperti ini. Nih, teman-teman ya. Dia tuh bentuknya kotak-kotak ya. Terus ini tuh kalau teman-teman familiar tuh dia kayak lava rock. Terus pori-porinya juga gede. Ini juga salah satu media filter yang bagus. Karena dia pori-porinya banyak dan besar-besar. Dia jadi bisa menampung bakteri sangat banyak. Berarti SSA atau BSA, biosurface area-nya itu sangat besar, teman-teman. Karena mempunyai pori-pori yang sangat besar. Nah, ini untuk BioCube seperti ini. Bentuknya kotak-kotak kayak dadu ya, cube, teman-teman. Terus kita juga ada EcoSlice. Nah, untuk EcoSlice seperti ini produknya. Ini juga akan aku buka biar teman-teman bisa lihat kayak gimana. Nah, untuk EcoSlice dia kurang lebih mirip sih sebenarnya kayak EcoCube. Cuman untuk EcoSlice bentuknya seperti ini. Dia pipih, gepeng ya, seperti ini. Bisa dibandingkan dengan EcoCube. Ya. Terus next, ada yang terakhir ada BioBlock ya. Nah, untuk BioBlock akan aku buka juga untuk teman-teman. Biar teman-teman bisa lihat seperti apa produknya.
Nah, untuk BioBlock dia seperti ini. Bentuknya tuh seperti Momogi, cuman dia beda sih. Tapi bentuknya mirip Momogi, teman-teman. Dia tidak berongga. Kalau Momogi kan berongga, ini tidak berongga. Nah, inilah ketiganya seperti ini. Nanti akan ada close up look ya. Nah, jadi mana sih filter biologis yang paling baik? Nah, kalau teman-teman mau nanya aku bakal rekomendasiin batu apung. Kenapa? Karena batu apung itu yang pertama murah dan juga efisien. Tapi kalau teman-teman punya uang lebih, kenapa tidak diinvestasikan ke filter-filter yang agak mahal? Hitung-hitung juga sebagai investasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, fungsi dari biofilter itu apa? Biofilter itu bisa mengubah amonia menjadi nitrit, lalu nitrit menjadi nitrat. Nah, kenapa harus diubah? Karena kalau tidak, amonia itu bisa meracuni ikan, ya. Amonia bisa jadi amonia spike, bisa jadi amonia boom, dan itu sangat berbahaya bagi ekosistem. Jadi biar teman-teman punya ekosistem yang bagus, filternya harus memadai dari mekanis, kimia maupun biologis. Nah, salah satunya ini biologis yang udah aku bahas. Jadi filter biologis itu bisa menampung bakteri-bakteri, kayak bakteri-bakteri baik untuk memproses amonia menjadi nitrit, terus menjadi nitrat. Nah, nitrat itu harus di water change. Kenapa pentingnya water change? Itu untuk mengeluarkan nitrat, teman-teman. Karena nitrat yang lebih di akuarium juga bisa berbahaya bagi ikan. Dan salah satunya lagi, ini pasti teman-teman banyak alamin. Berlumut dan juga air hijau. Itu salah satunya karena kelebihan nitrit. Nitrit yang tinggi terus ditambah dengan cahaya bisa membuat akuarium menjadi hijau, tumbuh alga ya, teman-teman. Jadi itulah pentingnya biomedia ini. Serta harus dilengkapi dengan water change pastinya. Kalau teman-teman malas water change, aku saranin kayak yang kita lakuin juga di toko, teman-teman ya. Kita pakai tanaman ya. Tanaman itu untuk menyerap si nitrit. Oke, teman-teman, kalau teman-teman mau mendapatkan biomedia ini, teman-teman bisa ke offline store kita di Ruko Palm Crown, teman-teman ya. Terus kalau mau kesini juga nanti akan aku taruh alamat lengkapnya di description. Teman-teman bisa cek aja di description box. Terus kalau mau online juga ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok Store. Nah, teman-teman tinggal ketik aja lim beta, kalau nggak lim_beta, nanti pasti keluar. Oke, sekian untuk video hari ini. Kalau teman-teman punya saran-saran ide-ide konten yang menarik, bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.